Permisa, hari ini kami berada di Habang ya, Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan nih, kota Singkawang. Di mana kota Singkawang ini kota yang terkenal di bidang prawisata, ada laut ya, ada pantai-pantai, terus kuliner juga, makanan bermacam jenis makanan di kota Singkawang ada. Terus kota yang bersinar juga, kota bersih, di mana di kota Singkawang ini kurang lebih 47% itu Tionghoa gitu. Nah, hari ini kami berada di Habang, di Kelurahan Sagatani, melihat kebun. Ini buah apukat, ini jenis apukat mega. Jadi ini udah mungkin 2 tahun tanam, ini mulai sudah tumbuh. Nah, bagaimana di Kalimantan Barat ini sangat kaya dengan sumber daya alam ya. Sumber daya alam, sumber daya laut, daratan, pegunungan, dan sumber daya udara. Nah, bagaimana masyarakat Kalimantan khususnya Borneo, karena tahun ini kita telah ditetapkan sebagai IKN, Ibu Kota Negara Nusantara ya, itu mempersiapkan kita untuk berhadapan dengan situasi ekonomi global juga nanti, baik nasional maupun global. Kebetulan luas wilayah Kalimantan Borneo ini luar biasa. Tentu kita harus memperkuat swasembada pangan dong. Kayak kita buah-buahan ini, kita memperkuat swasembada pangan. Kita nanam buah durian apa nih, karena posisi kita, letak geografisnya itu kurang lebih Borneo ini lah 80% lah di bidang pertanian dan perkebunan. Nah, untuk membangkitkan semangat spiritual, ekonomi kerakyatan, tentu pemerintah harus memberikan pembinaan di bidang pertanian, baik tanaman keras ya, seperti ini apukat mega ini, atau yang lain-lain misalnya. Terus gabah termasuk palawija juga ya, kita lihat posisi itu sangat tumbuh dan subur sekali. Nah, apabila tidak diperkuat dari swasembada pangan, ketahanan pangan, maka aneh gitu loh. Kita akan mengalami impor dari luar, sedangkan potensi alam kita ini luar biasa. Nah, kayak gini kan tidak perlu dipupuk ini gitu. Kayak terung memes ini itu. Nah, kan? Nah, ini di daerah Sagatani, Habang. Ya, di mana Habang ini juga ada SPM ya, ada Sagatani ini, Sekolah Pendidikan Polisi Negara. Nah, bagaimana pemerintah tinggal melakukan pembinaan, khususnya di bidang pertanian lah, di Dinas Pertanian itu tentu ada pembinaan khusus ya. PPL itu harus dilanjutkan ya, bagaimana cara menanam, terus bibit-bibit yang unggul ya untuk petani. Terus pemeliharaannya juga ya, setelah pemeliharaan ketika mau panen, pemerintah juga harus mempersiapkan pasar. Pasar itu yang utama sebenarnya. Kalau pasar sudah siap untuk menjual sayur mayur, menjual gabah, palawija, buah-buahan ya, itu gampang. Nah, saat ini kan pemerintah harus mempersiapkan hal itu. Nah, kedepannya bagaimana pemerintah negara ini, baik pusat, provinsi, dan kabupaten dan kota, cobalah gerakan pertanian unggul, pertanian yang mempunyai prestasi, yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani kayak saya ya. Karena saya dari nenek moyang saya, bapak dan saya sendiri kan petani. Ya, sesuailah dengan cinta alam, cinta tani, bagaimana kita merawatnya juga dengan baik, ketimbang kita misalnya menyerahkan lahan kita kepada investor yang tidak jelas. Nah, sedangkan kita lihat untuk
kebun kelapa sawit, banyak hak guna usaha juga yang belum jelas, 1,3 juta hektar. Nah, mestinya ini harus dibatasi oleh pemerintah. Tidak boleh lagi dikasih izin. Kalau izinnya tidak sesuai, dia tidak komitmen dengan masyarakat, tidak komitmen dengan pemerintah, ya langkah baiknya cabut, serahkan kembali pada masyarakat. Masyarakat yang mengelola, apakah mau diubah di bidang pertanian buah-buahan dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi salah satu PR pemerintah. Di Indonesia tuh gerakan satu aja. Kalau mau sejahtera, pertanian aja sudah sejahtera. Sekarang kita gula kita beli ke Malaysia, importnya. Termasuk saat ini juga kita susah. Minyak goreng kita juga ada beli di Malaysia. Beras importnya dari mana? Dari Thailand. Gandum importnya dari mana? Dari Ukraina. Ukraina saat ini lagi dalam keadaan perang. Nah, padahal kalau kita lihat posisi tanah kita kayak gini, ini apa sih yang tidak bisa ditanam? Tinggal bagaimana niat pemerintah mengajak seluruh masyarakat khususnya di bidang pertanian agar pemerintah menjadi salah satu pelopornya. Jadi kalau memberi benih itu benih yang unggul, mau memberi bibit itu bibit yang unggul. Begitu juga misalnya pengawasannya, pembinaannya, jangan hanya diberi bibit, diberi benih, tidak diberi pupuk sama tak iya, karena gimana pun kan walaupun tanaman ini kan pasti makan nih, begitu. Nah, harapan saya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pada bangsa Indonesia, pada Bapak Presiden Jokowi, ya selaku pimpinan negara tertinggi, agar pertanian ini merupakan motivator menambah ekonomi masyarakat yang ada di Kalimantan, Borneo, dari Sabang sampai ke Merauke. Ini harapan ke depan. Nah, pertaniannya harus bergerak. Jadi bukan katanya lagi. Jadi kalau bisa dari Menteri Pertanian ke Dinas Pertanian turun sampai ke desa itu dicek benar-benar. Oh, ini tanahnya layak untuk ini, untuk tanam ini layak untuk ini. Oh, ini ada kandungan ini. Biasanya begitu, pembinaan, penegasan. Tapi kalau seperti ini tidak berjalan, maka yang ada kan stagnan pertanian. Nah, kenapa kita diimpor dari luar? Padahal kalau kita lihat letak strategis daratan, ya, persawahan, pergunungan, kelautan, udara itu luar biasa tuh. Jadi saya minta pada pemerintah agar benar-benar serius untuk melaksanakan program di bidang pertanian, agar komoditi ini juga hasilnya harus dinaikkan, pasar harus disiapkan. Ketika nanti masyarakat pertanian panen, kita jualnya tidak susah karena pemerintah sudah mempersiapkan pasarannya. Jadi itu aja untuk sementara. Saya ucapkan selamat sore. Adil Katalino, Bacuramin Cak Saruga, Basengat Kak Jubata.